Itulah makanya kenapa Al-Ikhlas ini tak ada kata ikhlas di dalamnya, tapi kandungannya, hukumnya wajib murni tanpa ada campuran apapun. Soalnya pemahaman saya tiada Tuhan berarti enggak Tuhan itu enggak diakui selain Allah atau gimana? Bukan, sama ketika kemudian ada seorang anak, ya kan? Ada seorang anak yang tidak bersama dengan bapaknya gitu. Lalu kemudian banyak cerita-cerita kemudian yang dikenal, yang simpang siur bahwa sebenarnya kamu itu bapakmu si fulan. Bapakmu itu si fulan. Tapi setahu dia bapaknya itu adalah yang ini. Maka anak ini kemudian untuk meyakinkan dirinya, dia bersyahadat, dia bersaksi. Tidak ada yang pernah meniduri ya, mamanya kecuali si ini. Itu adalah hal yang mutlak absolut. Tuhan itu pasti ada. Jadi bukan berarti Tuhan itu tak ada. Maksudnya tidak ada Tuhan selain Allah. Kan banyak Tuhan tuh, banyak sembahan-sembahan. Agama ini sembahannya ini, agama ini sembahannya ini. Yang pasti Tuhan itu pasti ada, nggak mungkin tidak. Maka umat Islam mempersaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain yang disembah oleh umat Islam. Maksudnya Tuhan-Tuhan lain itu hanyalah inasan, itu hanya berhala-berhala yang sama sekali bukan pencipta langit dan bumi. Oh, soalnya dua pengertian gitu kan di situ kan saya bisa tangkap. Yang pertama, memang dalam Islam itu Tuhan itu nggak diakui, itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan yang ada yang disebut Tuhan itu tidak ada lain selain Allah, itu pengertian kedua. Maknanya tidak begitu. Tuhan itu pasti ada. Iya, Tidak iya. mungkin alam semesta ini ada kalau tidak ada yang menciptakan. Karena alam semesta ini nyata ada, berarti penciptanya ada. Nah, tidak ada pencipta selain Allah. Oh, iya, iya, oke, oke. Ya, gitu Bang. Karena kan Ini ciptaan sudah ada nih, berarti ada penciptanya. Nah, tidak ada pencipta selain Allah. oke, oke. Ini Bang Suma, ini tema di atas ya, tema untuk apa ini? Gak tahu itu hostnya tadi. Yesus Ini berpuasa untuk diskusi, untuk debat, atau untuk berapologet ini? untuk diskusi. Oh, mau level berapa Bang diskusinya? Ya, level 2, level 3 juga bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, iya. Nanti diskusi Bang, sudah kawan ini. Oke. Ya. Bang Ayo Suma, Pak, diskusi. Ya, Pasti bisa. boleh menyampaikan sesuatu Bang Suma? silakan Bang. Ya, ini apa namanya? Saya baru dengar tadi dari itu channel si Bom Bom. Ya, gimana? Dia mau serang Bang Zuma itu dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Hmm, Karena ada juga orang yang kasih kacau di bawah tadi. Jadi dia ya, mau masuk itu. Yang dia ingin tanyakan itu ada 3. ya. Tanya ini ditanyakan sama Bang Zuma akan mencret. Hmm, Jadi yang dia tanyakan nanti kan ada yang gurui dia si Bom Bom ya, yang dia katakan begini. Pertanyaannya nanti ke Bang Zuma, kenapa di Al-Ikhlas, ya, di surat Al-Ikhlas itu tidak ada kata-kata Al-Ikhlas dalam ya. ayatnya? Itu Bagus. pertama. Terus Ya, yang kedua, ya, Kul huwallahu ahad itu artinya Maha Esa, satu. ya. Terus kenapa di walam yakul lahu kufuwan ahad lain juga artinya? Mm-mm. Nah, itu dia mau tanyakan itu. Pasti itu yang ditanyakan sama Bang Zuma akan mencret. Uh, mantap Ini sekali. di ayat Al-Ikhlas itu ada kata-kata ahad yang pertama, Ya, yang terakhir. Kenapa beda artinya? hmm. Dia bilang itu karena Al-Quran itu bisa dirubah-rubah seenaknya mereka. Oh gitu. Saya cuma monitor di bawah tadi saya nggak masuk, saya cuma monitor. Yang Ya, jelas dia ya, akan ya. tanya itu. Dan kalau dia tanyakan sama Bang Suma, katanya Bang Ya, Suma akan mencret ini. Dan pasti kalau ditanya dia pasti beralih pertanyaan serang balik ke mereka gitu bahasanya. oh gitu ya. Jadi bagaimana sikapnya Bang Suma tentang yang saya maksud tadi? Em, Barangkali bagusnya jangan dibuka di sini dulu, nanti dia pindah jawaban lagi yang lain.
Oh gitu ya. Iya. Oh, enggak jadi ditanya ini. Saya tahu jawabannya tadi itu saya mau naik, cuma tuh terakhir saya diserang saya juga gak punya data. Karena saya Hmm. bingung. Iya, 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 iya. Tapi mungkin Bang Zuma kan sudah pahami pertanyaannya dan jawabannya mungkin kan. Kalau saya sih tidak Iya, tahu. Kalau saya ya begitu. Begitu iya, saya baik. barangkali penyampaiannya Bang Zuma. Baik. Nanti ya asalkan dia paham aja sih bahwasanya kalau berbicara mengenai kata ahad itu bisa diartikan, pokoknya nantilah kita bahas. Oh Ahad gitu. itu bisa diartikan esa, ahad itu juga bisa diartikan seseorang, Ya, banyak arti lah pokoknya. Tapi itu nanti penjabarannya pakai kaidah bahasa. ya. Terkait dengan ikhlas itu sendiri, contohnya dia bilang di Anas, dia bilang di Hmm, surat-suratnya ada tulisan Anas, iya, tapi di Anas kok tidak ada. oh iya. Jadi ikhlas ini di sini tidak boleh ada unsur paksaan. Karena ini pernyataan ikrar iman. Oh gitu. Diperintahkan kemudian kita itu mengatakan sesuatu yang harus benar-benar terpatri, tak ada paksaan. Tidak seperti tetangga. Mulut mereka mengatakan satu, tapi implementasi Bible mengatakan tiga. Ada tiga yang bersaksi di surga. Gitu. Gimana ceritanya? Bisa ikhlas nggak mereka tuh? Tuhanmu ada berapa? Satu. Siapa namanya? Mau bilang Bapak, ada Yesus. Mau bilang Yesus, ada Roh Kudus. Mau bilang satu hakikat, satu manusia, satu burung merpati, satu roh. Ya, tidak ada keikhlasan. Sulit. Tapi kalau di Islam, Qul huwallahu ahad. Siapa yang bisa ganggu ini? Saya ikhlas mengatakan pencipta langit dan bumi itu pasti maha. Maha kuasa artinya tidak punya kelemahan. Maha satu artinya benar-benar satu. Tak ada sekutu, tak ada pembanding, tidak ada yang setara. Harus ikhlas. Biasanya satu pekerjaan, seberat apapun pekerjaan itu, kalau dilaksanakan banyak kekuatan, maka sesuatu yang berat itu menjadi ringan. Tapi yang ini satu, melaksanakan semua pekerjaan, menjaga, menciptakan, berkuasa dan menghukum, tapi dia hanya berdiri sebagai hakikat yang tunggal. Ahad. Nah, kemudian Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu, harus ikhlas. Jangan memintanya kepada Allah besok melihat ada orang yang memberikan sesajen ke pohon, lalu melihat pola kehidupan orang yang menerima sesajen, nomornya naik buntut dia. Naik dia punya porkas atau naik dia punya judi, rezekinya bagus. Akhirnya dia pergi juga ke situ. Berarti dia tidak ikhlas mengatakan Allahus Samad, tempat meminta segala sesuatu. Munafik dia jadinya. Pembohong dia jadinya. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dia mengakui Tuhan itu tidak punya silsilah. Tapi besok ketika dikasih duit, dikasih kesehatan, dia menyembah kepada anak Tuhan menurut tetangga. Tidak ikhlas. Tidak ikhlas dia. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Baru juga belajar bela diri, masuk ke tempat gelap, sombong dia kan. Dia datang, ngapain saya takut? Saya kan dan tiga. Saya pernah kasih benjol orang merasa diri yang paling hebat kok. Saya punya bela diri, saya punya ilmu. Berarti dia yang kemudian menganggap keilmuannya setara dengan pencipta langit dan bumi. Ini orang Islam kalau mengkaji al-ikhlas, kudu harus ikhlas menerima semua pernyataan dari ayat pertama sampai ayat keempat. Tak boleh ragu. Harus benar-benar ikhlas menjadi Islam, mengakui Allah satu-satunya Tuhan. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah itu bukan makhluk, laisa kamitslihi syai', bukan manusia, bukan anak manusia. Dan Allah tidak ada yang setara dengan dia. Itu semua cakupan iman, cakupan akidah, kudu ikhlas. Tak boleh ada yang lain. Kapan dia jatuh sedikit bergeser, maka dia munafik. Bergeser lagi, maka dia fasik. Bergeser lagi sedikit, maka dia zalim. Sedikit lagi dia bergeser, maka dia kufur, kafir kepada Allah. Itulah makanya kenapa al-ikhlas ini tak ada kata ikhlas di dalamnya, tapi kandungannya, hukumnya wajib murni tanpa ada campuran apapun. Satu-satunya Allah, tempat meminta segala sesuatu, tidak setara dan tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan juga
Tuhan Allah tidak setara dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'. Satu-satunya pencipta langit dan bumi hanya Dia. Tak boleh diganggu oleh kekuatan apapun, tak boleh diganggu oleh anak apapun, tidak boleh diganggu oleh makhluk apapun. Itu yang disebut akidah tauhid. Tapi sepertinya Bang Suma dia mau lari ke tekstualnya, pengertiannya ahad itu. Ya nggak apa-apa. Sekarang kalau begitu saya akan bertanya, coba Anda narasikan apa kaidah antara surah Al-Ikhlas ini ketika dikatakan bahwasanya yang satu mengatakan ahadun, yang satu kemudian mengatakan ahadin. Kira-kira apa yang bisa dia tafsirkan, yang dia sampaikan kepada saya? Iya. Iya kan? Yang jelas nanti itu dia mau cari Bang Suma nanti itu. Karena kita juga Sama orang sama situ seperti yang ini, Bang. Sama ya. seperti ini. Subhanalladzi asra. Maha suci. Subhana, maha suci. Subhana, maha suci. Tabarakalladzi biyadihil. Maha suci juga. Kok bisa yang satu subhana, yang satu tabarak? Kok bisa? Kok bisa? Jadi yang kayak gitu-gitu insya Allah Al-Quran akan menjawab segala sesuatunya. Kalaupun ada pertanyaan yang sulit dari teman-teman Kristen saya tidak bisa jawab, saya akan kembali kepada guru saya untuk belajar, kan gitu.